Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Anda semua yang sudah komen di Messenger WhatsApp saya dan laman-laman FB saya tentang persiapan apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan selain dokumen. Kali ini saya akan berbagi buat Anda tentang pekerjaan yang pasti Anda harus pilih, dan rekomendasinya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan situasi yang sekarang ada. Jadi pertimbangan Anda semua sebelum datang Malaysia atau yang buat calon-calon TKI yang mau datang ke Malaysia, siapkan mental Anda dan simak videonya sampai habis karena ini insya Allah bermanfaat buat Anda. Dan jika bermanfaat buat Anda, silahkan like dan share ke kawan-kawan Anda sekalian supaya tidak terjebak di Malaysia dan kebingungan apa sih yang harus dilakuin di Malaysia. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe, oke? Selanjutnya simak terus. Oke, yang pertama buat Anda semua, buat sahabat semua yang mau datang ke Malaysia, merantau ke Malaysia khususnya lah, yang pertama harus Anda persiapkan adalah pilih pekerjaan yang sesuai dengan Anda. Jangan asal pilih pekerjaan seadanya, nanti sampai sini Anda bingung. Skillmu di mana? Inginmu kerja apa? Pikirkan dulu di rumah sebelum datang ke sini, baru nanti konsultasi dengan kawan atau dengan agen yang mengurusi keberangkatan Anda. Karena sebagian orang yang datang ke Malaysia itu dia datang dulu ke Malaysia baru pilih kerjaan, dan itu salah besar. Berujung Anda lari dari majikan dan susah mau dapat majikan yang baik. Pertama, pekerjaan kebun bukan melulu cuma kebun saja. Kebun itu ada banyak macam, kebun buah, kebun sayur, dan kebun sawit. Kebun buah sayur itu dominan, biasanya yang paling banyak dipilih oleh TKI yang barusan, terutama yang dari kampung ya, yang katanya nggak punya keahlian. Padahal keahlian kamu itu di sini bisa cari, nggak perlu datang di rumah tuh, nggak perlu ada keahlian, nggak apa-apa, di sini bisa nyari. Mustahil kamu nggak bisa punya keahlian di Malaysia kalau kamu betul-betul niat mau kerja. Kerja sawit termasuk paling berat, tapi gajinya juga paling oke lah daripada kerja sayur ataupun kerja kebun buah. Terus bagian kontrak itu kerjanya itu enggak serabutan ya. Jadi di Malaysia sini beda sama di rumah. Kalau di rumah namanya tukang harus bisa ikat batu, plester, pasang kayu apa segala macam, enggak ada. Di sini tukang kayu itu sendiri, dia buat tiang apa, buat fondasi itu lain. Ikat batu itu lain orang, kerjaannya sendiri-sendiri. Plester juga lain orang, plester khusus plester. Cat juga lain orang. Pasang pintu ini juga lain orang. Pasang plafon ini lain orang lagi. Dan gajinya itu setiap orang berbeda, enggak sama. Pasang kuda-kuda atap itu sama juga, lain orang, dan gajinya enggak sama. Sekali lagi gajinya enggak sama. Jadi perlu diingat, tukang kayu lain gajinya, tukang batu lain gajinya, plester lain gajinya, ya kan, cat apa semua lain-lain. Jadi jangan dipukul rata. Jadi kalian nggak usah bingung, saya bisanya cuma batu, nggak bisa plester. Nggak apa-apa, di sini batu ya khusus batu, pasang batu saja, batu bata. Saya bisanya plester saja. Di sini ada khusus plester. Orang sudah pegang plester, dia nggak bisa, nggak disuruh kerja lain. Plester ya khusus plester. Cat juga kayak gitu.
saya bisa ngecat. Ya ngecat. Kerjaan kamu ya khusus ngecat. Kamu nggak ada kerjaan lain selain ngecat. Kayu sama. Kayu tuh buat tiang, buat di sini pasang besinya itu. Tukang besi juga lain. Jadi nggak sama. Kalau kalian bisa semuanya itu syukur, kalian bisa ngambil borongan sendiri. Terus di pabrik itu kalau laki-laki saya sarankan jangan di pabrik lah. Bukannya enak di pabrik, gajinya kecil, jamnya saya nggak pernah ngerasain sih. Ya pernah ngerasain sebentar, tapi nggak lama lah, nggak tahan. Terus kalau kamu bisa ngelas, nah ini ngelas ini welding, ngelas ini yang paling mahal gajinya tahu. Kalau kamu bisa ngelas, kamu bisa welding, kamu masuk ke kebun, kamu kalah, kamu salah, kamu goblok. Karena apa? Percuma skill kamu. Terus aku harus kayak mana? Sebelum berangkat pilih kerjaanmu, saya bilang tadi, jangan datang dulu baru pilih kerjaan kamu. Nanti kamu di sini bingung karena banyak pekerjaan lain, bos lain. Oke. Jadi jangan sampai kayak di rumah. Tukang batu bosnya lain, tukang plaster bosnya lain. Oke, besarnya sama satu, cuma lain orang. Kalau kamu bisa ngelas, gajimu lebih besar. Tapi harus betul-betul bisa ngelas, jangan bisa-bisaan. Terus welder, kalau bisa ngernetin gimana? Kalau ngernetin bisa, gajinya juga lumayan. Nggak setinggi tukang ngelas, namanya pembantu kan, namanya helper kan. Kalau kita sebutnya helper. Oke, itu rekomendasi buat kerjaan yang umum di Malaysia. Jadi buat kalian yang datang ke Malaysia, jangan datang Malaysia dulu baru ingin cari kerjaan. Cari kerjaan dulu yang pas buat kamu apa, baru datang ke Malaysia. Terus kalau buat perempuan, nah ini perempuan ini yang rawan sekali lari, rawan sekali jadi makanan bangsa-bangsa lain, bangsa kita Bangla. Makanya banyak yang viral kan, TKW hidup sama Bangladesh, Nepal yang mati apa? Karena apa? Karena nggak betah. Bagian banyak kerja di pembantu rumah tangga. Jadi buat istrinya yang kerja di pembantu rumah tangga, bersyukur kalian kalau istrimu itu tetap bertahan di pembantu rumah tangga, nggak kabur sampai kontrak habis pulang ke rumah. Tapi kalau sudah lari dari kontrak, istilahnya sudah lari dari majikannya, siap-siap kamu menyesal, terima surat cerai. Kenapa? Di Malaysia ini kalau bisa dibilang tuh kayak Jakarta kedua. Kalau kamu tahu Jakarta, inilah hampir sama kayak Malaysia. Jadi pikirkan kembali, kalau kalian TKW itu yang nggak biasa kerja berat, bayangin pembantu itu ya biasa kasih tahu jamnya, jam 4 pagi datang sudah bangun itu kerja sampai jam 12 malam. Kamu kuat nggak? Kalau kamu nggak kuat, stop, jangan berangkat. Saran saya, jangan berangkat, cari kerja lain, daripada nyiksa badanmu sendiri, gaji nggak seberapa. Jadi sama kayak di Indonesia itu, leasingnya cuma 200.000. Kamu jadi pembantu di Indonesia, gajinya nggak lebih dari 200 atau 500.000 leasingnya, sama kamu kerja di Malaysia sini. Kecuali kalau kamu masuk pabrik boleh tahan sedikit. Jadi kalau pembantu rumah tangga, saya saranin mending kamu nggak usah berangkat. Oke, buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, silahkan like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian yang lain supaya mereka tahu Malaysia ini kayak mana, apa yang harus dipersiapkan, dan kerjaannya itu apa aja. Karena di sini kalian harus siap-siap mental, nggak seperti kalian merantau ke lain daerah, lain wilayah di Indonesia. Di sini lain negara, lain bukan lain negara.
Lain waktu saya akan share kenapa saya bisa datang ke Malaysia, alasannya kenapa, dan pengalaman saya itu sebenarnya banyak tapi tak sebanyak orang-orang lah. Saya akan berbagi dengan kalian semua ya. Untuk saat ini ya, cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share ke saudara-saudara kalian lainnya supaya mereka terselamatkan dari yang namanya penjualan, istilahnya penjualan manusia atau trafficking atau perbudakan. Aslinya itu bukan perbudakan sih, kalau saya bilangnya perbudakan kalau kerja di pembantu rumah tangga di sini. Saya nempat dari jam 4 sampai jam 12 malam nggak tidur, masih kerja kadang sampai jam 1, apalagi sambil jaga orang tua. Bisa kamu 1 hari 1 malam tidur cuma 1 jam, makanya banyak yang lari. Jadi buat kalian semua TKI dan TKW yang sudah ada di sini, mohon maaf kalau saya buka sedikit keadaan di Malaysia. Kenapa? Saya kasihan kawan-kawan kita lainnya yang banyak tertipu. Saya kira kalau buat kalian yang datang tetap memaksa datang ya silahkan, itu hak kalian. Tapi tonton video ini dan renungkan baik-baik saran dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.